Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dilalata 'alal khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para jamaah, para guru, alim ulama, nenek mama, cadik pandai, inyak wali nagari atau yang mewakili beserta jajaran, ketua Majelis Ulama Nagari atau yang mewakili ketua Kerapatan Adat Nagari beserta jajaran, ibu-ibu Pondok Kanduang, para pemuda, para jamaah yang dimuliakan Allah. Pernah dulu tahun petang, ibu-ibu, ibu-ibu lah dapat snack lun. Aduh. Apa dulu dapat snack ibu ya. Nan menyiapkan snack siapa? Nan dapat dahulu siapa? Lai ikhlas ibu-ibu. Itu mampu. Lebih mudah masuk surga kalau jadi perempuan. Batu ikhlasnya tinggi. Sampai macam kau kaji pak? Lupa. Tahun patang ambo ditelepon oleh salah seorang senior. Kebetulan beliau petinggi MUI Si Junjung. Jadi beliau cerita setelah sholat Jumat, beliau nampak sekelompok pemuda duduk-duduk di masjid. Sekelompok pemuda duduk-duduk di masjid dan memang luar biasa. Pemuda dengan pakaian yang bagus duduk di masjid. Ini nampaknya diskusinya bagus. Kok otanyo ota lama, otanyo ota elok. Ikutlah beliau duduk dengan pemuda tadi. Kalau istilah orang-orang sekarang, bapak-bapak ibu, ini namanya pemuda hijrah. Pemuda apa bu? Pemuda hijrah. Kan kini kau hijrah, kau lah jadi tren pak. Ya, kajian apa? Kalau dahulu kajian biasa saja, kajian. Kalau kini kajian apa namanya? Kajian hijrah. Aku anak muda duduk di masjid, anak-anak muda apa tadi namanya? Anak-anak muda hijrah. Duduklah. Ustaz kok. Mau tak sabui namanya walaupun ibu tahu je beko namanya tapi mau tak sabui kini. Ikut pula duduk bersama pemuda-pemuda tadi. Kironyo otak anak-anak muda tadi apa? Ambo nak ketujuh jo puas. Bako nak ketujuh jo puas. Ndak berjanggui. Cuma dia tu lagi. Ndak berjanggui. Ambo nak ketujuh jo Ustaz Adi Hidayat. Ba nak ketujuh jo Ustaz Adi Hidayat. Ayo musik ndak haram dek nyuruh. Pokoknya anak-anak muda tadi ketika duduk yang mereka bicarakan adalah ustaz-ustaz. Menggunjingkan ustaznya duduk. Ikut fenomena. Bagi sebagian orang, hijrah itu ternyata membuat mereka ringan lisan terhadap sebagian ulama. Sebelum hijrah, orang-orang ini mungkin bergunjing juga bapak-bapak ibu-ibu. Sebelum hijrah, sebelum taubat, barangkali mereka ini bergunjing juga
Tapi nanding gunjiangannya siapa? Paling nanding gunjiangkannya pemain bolanya ya Pak. Duduk anak-anak muda di lapau. Otanya apa Pak? Bola. Ada nan suku Ronaldo, ada nan suku Messi. Contoh kok kabacakanya ya Pak ya, keceknya. Ada ndak ketujuh jo Messi terus. Bahkan ndak ketujuh jo Messi. Ayo badannya banyak tato. Tasinggung kawan nan suku ke Messi suku Ronaldo. Yo, ini Ronaldo. Ronaldo ko bini ndak do tapi anak banyak. Kau bayangkan kayo, kalau anak laki-laki kabagunjiang, nan digunjiangannya siapa bu? Pemain bola. Kalau anak-anak padusi kini siapa nan digunjiangannya? Kalau nyalon hijrah, paling nan digunjiangannya artis Korea. Yo, ini kamu apa? Oh, saya army. Army, siapa kok BTS, kok Jongkok ke sini lah, cakap gara-gara artis Korea. Tapi setelah hijrah, yang tadinya bagunjiang di lapau berpindah bagunjiangnya di dalam surau. Yang tadinya menggunjiangkan pemain bola bertukar kini menggunjiangkan siapa? Ustaz. Bu, mana gadang dosonya menggunjiangkan pemain bola atau menggunjiangkan ustaz? Gadang dosonya Pak. Mana gadang dosonya bagunjiang di lapau atau di surau? Ala bagunjiang di surau, nan digunjiangkan siapa tadi? Ustaz belum. Iko nyato, iko nan bacarito kamu petinggi mui si junjuang. Tapi nak dimusaji gitu doh. Ya. Saji itu aman insyaallah. Ikolah fenomena hijrah gini. Kenapa? Karena tidak memahami hakikat hijrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim siapa itu? Yaitu orang yang kaum muslimin selamat dari lisannya, kaum muslimin selamat dari tangannya. Nah, itu namanya muslim. Karena selain dimaknai Islam itu berserah diri, kita juga bisa memaknai Islam itu sebagai memberikan keselamatan. Maka kalau selamat orang-orang di sekeliling kita, nah itu muslim. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Sedangkan orang yang berhijrah, al muhajiru, siapa itu orang-orang yang berhijrah? Yaitu orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Lalu bagaimana cara hijrah? Nah, hijrah ini kan istilah-istilah saja. Kalau dahulu orang hijrah itu disebut dengan orang taubat. Kalau dahulu orang hijrah itu disebut dengan orang sudah insaf. Si fulan masih suka main judi. Kalau orang dulu, oh enggak, hanyalah insaf. Si fulan main judi, oh indah, inyalah bertaubat. Tapi kalau kini si fulan masih main judi, oh indah, nyolah hijrah, sama saja sebenarnya. Maka urutan hijrah yang benar itu mestinya sama dengan urutan bertaubat. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan nadam. Ada rasa penyesalan terlebih dahulu. Kenapa kita melakukan perbuatan dosa tadi? Lepas dari nadam, ada lagi namanya istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kelalaian-kelalaian yang barangkali pernah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada namanya azam. Berkomitmen kita untuk tidak lagi mengulang-ulang dosa tadi. Cukup, habis. Komitmen dulu. Tergelincir lagi husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tadi kita sudah pasang niat, pasang azam, minta ampun kepada Allah. Ampunan Allah itu sangat luas. Nah, yang paling penting juga apa? Mengejar ketertinggalan kita di masa-masa ketika kita belum taubat,
di masa-masa ketika kita belum hijrah. Mana yang kira-kira utang perlu dibayar, baik itu utang kepada manusia ataupun utang kepada Allah. Kira-kirakan saja untuk mengejar ketertinggalan. Apalagi, yang tadi kita katakan hakikat hijrah apa itu? Meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Ini membutuhkan ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau ditanya hijrah paling besar itu apa? Kalau kita yang muslim, boleh jadi hijrah kita adalah dari maksiat, perbuatan dosa. Yang biasa berjudi, meninggalkan judi. Yang terbiasa buka aurat, sekarang tutup aurat. Yang terbiasa meninggalkan sholat, dan ini dosa paling besar tapi dianggap enteng saat ini, itu sekarang sudah rajin sholat. Tapi hijrah yang paling berat itu kan sebenarnya hijrah dari kafir menuju Islam. Orang kafir masuk Islam, itu hijrah paling baik. Pernah salah seorang pengurus masjid itu menelepon kami 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Teleponnya, Ustadz, hari Jumat besok Ustadz khutbah di masjid kami. Iya Pak, di Bukit Tinggi. Iya Pak, hari Jumat besok ambo khutbah di masjid apa? Kebetulan Ustadz, insya Allah nanti akan ada saudari kita dari Nias ingin masuk Islam, tolong Ustadz syahadatkan. Yo Pak, tolong Ustadz syahadatkan, ada saudari kita dari Nias ingin masuk Islam, tolong Ustadz syahadatkan. Ambu hariat Bu, enak terlalu ibu-ibu. Dek alun dapat snack. Pak, kalau ada orang mau masuk Islam hari Selasa, syahadatkan hari Selasa. Jangan ditunggu hari Jumat. Bakok ditunggu hari Jumat supaya datang Ustaz. Kalau sekedar mensyahadatkan, apakah perlu je Ustaz, Pak? Abu, ada orang kafir ingin masuk Islam, ingin bersyahadat, perlu je Ustaz. Bertunggu Ustaz, kok matinya menjelang Ustaz tiba, berarti mati kafir, mati Islam. Yo Pak, terbayang deh Pak, ada orang datang ke rumah Pak, kayak caknya, Pak, tolong ambo tertarik di Islam, ambo ingin masuk Islam. Kecap Pak, duduk dulu, buat anak iya sebentar dulu yuk. Kok menjelang iya tiba matinya bagi gitu. Duduk dulu, syahadat dulu, buat anak iya. Bakok di buat anak iya setelah syahadat, beda Pak. Kalau Bapak buatkan air sebelum dia bersyahadat, berarti Bapak Ibu membuatkan air untuk orang kafir, ya nak? Tapi kalau disyahadatkan dulu, duduklah dulu, syahadat, sudah syahadat, minum air dulu, baru mau tahu tak gitu, apa makna syahadat tadi? Berarti awak membuat air untuk siapa? Orang Islam. Asamu jangan tadi. Hari Selasa telepon nambu, Ustadz hari Jumat nanti tolong syahadatkan saudari kita dari Nias. Jadi Pak, ancak Pak syahadatkan dulu gini. Hari Jumat ambo akan tibo jo, karajo Ustadz komanga. Karajo Ustadz adalah mengawal syahadat. Bagaimana agar setelah seseorang mengikrarkan syahadat, setelah seseorang hijrah dari kekufuran kepada keimanan, bisa orang ini istiqamah dalam keimanan. Apa istilahnya tuh? Itu transfer ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi masalahnya kan kebanyakan kita ini butuh afirmasi rukun majlis. Apa tuh rukun majlis? Dokumentasinya harus rancak. Kalau ke syahadat tuh jusia rancaknya Bu, ya Ustad. Kalau enggak ya Ustad, enggak rancak dipoto. Iya Pak, yuk. Cari fotonya nak perlu orang ini. Tunggu Ustaz, kok matinya? Berarti matinya mati apa tadi Pak? Mati kafir. Tidak masuk Islam. Syahadatkan dulu. Itu ambo sampaikan kepada pengurus. Nanti kalau hari Jumat ambo datang,
Kalau ambo datang hari Jumat, wa ulang balik syahadat ndak pak formalitas saja. Setelah itu apa? Nah, ini pertanyaan. Setelah seorang kafir masuk Islam, apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita ajarkan agar keimanannya tadi konsisten? Ini pertanyaan. Ini tidak berbeda sebenarnya dengan orang muslim sejak lahir, tapi tidak begitu paham dengan ajaran Islam, tiba-tiba taubat, tiba-tiba insaf, tiba-tiba hijrah. Apa yang kira-kira harus dia ketahui agar hijrahnya tadi konsisten, istiqamah? Ini PR besar bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu. Sekedar mengislamkan orang itu tidak susah. Sekedar mengislamkan orang itu tidak sulit. Barangkali kalau ada ustaz kita pai ke Mentawai, barangkali pai ke Mentawai, sekedar mensyahadatkan 10 orang mungkin tidak sulit. Niko saudara kita dari Mentawai. Nah ya, dari Mentawai. Tidak sulit. Tapi setelah syahadat yang gampang itu terjadi, orang-orang juga bisa gampang murtad kembali. Apa kira-kira yang membuat mereka tertarik dengan Islam? Misalkan dapat bantuan, ketika bantuan selesai, boleh jadi iman kembali tergadai. Hilang iman, gara-gara apa? Bantuan selesai. Aku agak bari, ibu ya. Ambo berpikir Ustaz jaga snack kok agak gaji ya. Bila ke dimakan ya. Bilo lah tadi makan sini. Biko kalau dimakan lo bakwan dan badaruak pun tak ada ngalo di rumah enak. Bako mukbang Ustaz yang saji juga sih. Pindah wan suan aja sambil mengaji ibu ya. Ibu alon dapet lah. Iyalah, ambo turut berduka cita saja ibu ya. Kali baginya 3 inci saja kira. Nah balik ke kaji balik. Yang berat sebenarnya setelah hijrah adalah menjaga komitmen. Maka menjaga komitmen itu penting apa? Penting ilmu. Tak mungkin tak dengan ilmu. Apa yang harus kita ketahui ketika kita hijrah, ketika kita taubat, ketika kita insaf? Ilmu yang fardu ain diketahui oleh setiap muslim. Harus diketahui oleh setiap muslim. Ada 3. Ada 3 ilmu fardu ain yang harus diketahui oleh setiap muslim. Dan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Amirul Mukminin. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 yang ditanya oleh malaikat Jibril. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Islam, iman, ihsan. Ditanya tentang Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan 5 rukun Islam yang kita kenal. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan juga naik haji. Naik haji ke mana, Bu? Yakin ke Makkah? Tak boleh ke tempat lain dah. Aduh, lo kabar-kabarnya naik haji ke Kerinci boleh, tapi nak disiko dah. Tak disiko dah. Ya. Apa lagi? Ditanya tentang iman, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rukun iman yang 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, yakin dengan kitab, yakin dengan rasul, yakin dengan adanya hari kiamat, dan yakin dengan takdir. Ada 6. Ditanya kemudian tentang ihsan, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, kalau tidak bisa beribadah seolah-olah melihat Allah, bagaimana? Fa innahu yarak.
merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah. Tiga ini kemudian menjadi poin kita dalam beragama. Apa itu? Orang biasanya membahas tentang iman dan Islam saja. Tidak salah memang. Ada poin keimanan, seseorang baru disebut muslim kafah, hijrahnya itu benar bagaimana? Dia penuhi dulu poin keimanan. Setelah itu bagaimana? Dia wujudkan, dia buktikan keimanan itu dengan amalan. Kemudian bagaimana? Dia berikan rasa dalam amalan-amalan tersebut dengan ihsan. Ada iman, ada amal, ada rasul. Rasul dalam beramal. Rasul seolah-olah mencari Allah ketika beribadah, atau rasul kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Maka kemudian para ulama menyusun ilmu. Bagaimana caranya agar iman kita ini kuat sehingga akidah kita itu sahih? Dan bagaimana kita bisa mengawal Islam kita sehingga amal kita itu selamat? Bagaimana juga kita bisa mewujudkan ihsan sehingga akhlak kita baik, akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Mulai dengan apa tadi? Iman. Sebenarnya iman ini tidak panjang-panjang kaji bapak-bapak ini. Iman ini kaji tidak panjang-panjang karena iman itu ada konsepnya iman taklid. Umat Islam sahkah beriman secara taklid? Kata Imam Al-Ghazali, sah-sah saja. Ini iman level yang paling dasar. Kalau ditanya pada ibu-ibu, ditanya pada bapak-bapak, kenapa saya beragama Islam? Bu, lay Islam sadunya di siku. Yo benar. Bako Islam agama. Kebetulan orang tua kita dahulu Islam. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak Islamnya ikut-ikutan tak? Ya. Boleh beragama ikut-ikutan? Boleh. Bako boleh. Mai ikut-ikut kanan benar kenapa? Pak. Nanda boleh tu mai ikut-ikut ke orang sase, nak boleh ikut-ikut itu. Ini orang kadang-kadang protes beragama, tidak boleh ikut-ikutan. Kalau yang kita ikuti adalah agama yang hak, agama yang benar, ikut-ikutan tidak masalah, sah. Kalau ibu-ibu ditanya nanti di alam kubur, apa tanya malaikat? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Contoh, apa jawab ibu? Akan tak jawab lah jadi. Ditanya nanti Pak di alam kubur, man nabiyuka, siapa nabi engkau? Apa jawab Pak? Nabi Muhammad. Kan tak jawab tuh. Walaupun iman kita ini iman apa? Taklid, iman ikut orang tua, enggak masalah. Pertanyaan dalam kubur insya Allah bisa dijawab. Yang susah itu menjawab siapa? Menjawab tanya orang ateis. Kau juga balik kajinya Pak. Makanya ada lagi iman level 2. Apa itu? Iman mutakallimin. Iman orang-orang yang berpikir, orang-orang yang mampu menyusun premis sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Allah itulah yang memang patut disembah. Orang-orang ateis kok kan banyak macamnya kini Pak. Hidupnya bansai saja, hidupnya miskin saja. Kemudian dia bilang apa? Kalau Allah ada berarti Allah jahat. Kenapa? Saya rajin beribadah, saya rajin bersedekah, tapi Allah beri saya kemiskinan. Saya sayang pada Allah, saya berbuat baik pada tetangga, tapi malah Allah berikan kepada saya penyakit. Berarti Allah jahat. Ada orang betul itu gini tuh Pak. Panjang lo pengenanya, ujung-ujungnya mengecek kalau Allah ini jahat. Baca roman Jawa, orang kalau bertanya serupa itu Ustaz, aku cara Jawa. Ambo kita tahu itu cara Jawa. Ya boleh separuh mutakallimin mas gitu ya. Bu, kau pediang siapa kau bu? Ambo nak mampu ibu pandai ke sebenarnya dia, jangan sampai nampak lo bak wani gua. Bu, pediang siapa kau? Kau meja siapa kau bu?
Kau mik siapa kau? Kalau ambo bakar mik kau ambo jahit nak apa? Iya jahit. Kalau ambo bakar meja kau ambo jahit tak? Kalau kursi kau ambo bakar jahit. Kalau tablet kau ambo bakar jahit ambo pak? Jahit tak? Kau punya siapa? Kalau ambo bakar kau ambo jahit tak? Tak. Lang balik. Kalau mik kau mau bakar jahit. Kalau tablet kau mau bakar itu jahit. Nah kini Allah berikan pada kita kemiskinan, Allah berikan kepada kita penyakit, Allah jahit atau enggak? Bagaimana enggak? Kita ini milik ibu-ibu, bapak-bapak punya ayam di rumah. Ayam ibu bertelur. Bertelur ayam ibu. Ibu ambil telur ayam. Kalau ayam tu bisa mengicik, kiciknya ke ibu kira-kira. Lah panik-panik ayam ku bertelur pak. Apa ambil telur ayam? Kira-kira kecik induk ayam tadi. Kok bisanya mengicik, keciknya umur aku ambil telur din. Andai bisa mengicik ayam ku pak, yo bakuk ambil telur ambu. Kira-kira apa jawab apa kanyo? Jawab ibu kanyo. Kok kadiang dia telur? Kok kadibian telur ko manate? Kok jo induk-induknya di dabia? Iko punyo ambo. Kalau nyo mangece, untung nyo nak pandai mangece. Oh ya, nak mimpi-mimpi wak ya pak. Ndak jahe. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang merupakan hak kita. Kurban kemarin badabiah induk jawi. Yo bu yo, ibu dabiah jawi. Kira-kira ada enggak anak jawi nan manangi ketika induknya di dabiah? Enggak tahu wak, bisa jadi ya. Apakah jahe awak ketika mandabiah jawi itu pak? Indak, maka indak jawi itu punya awak. Nan jahe itu apa tadi? Melakukan sesuatu di luar hak kita. Umpama ambo tadi membakar mik punya siapa tadi? Punya ambo saji. Kalau ambo bakar berarti ambo jahe. Tapi kalau nan punya ambo nan ambo bakar tak jadi jahe. Itu contoh jawaban. Ya, mutakalim. Tidak akan ditanya perlu dek malaikat itu pak. Nak bertanya pertanyaan nakal seperti itu siapa? Orang-orang ateis banyak bertanya-tanya seperti itu. Makanya perlu juga ini upgrade iman. Iman apa? Iman mutakallimin. Tapi iman yang membuat hati tenang nanti iman level 3. Ada namanya imanul arifin, iman bil musyahadah. Ini imannya para malaikat, ini imannya para nabi, ini imannya para ulul ilmi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Ini iman bil musyahadah. Ya. Oke, balik. Ini ya panjang perjalanan. Tapi sekedar iman taklid, kalau sekedar sah jadi. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Iman pada Allah, yakin saja bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Yakin saja Allah tidak mungkin punya sifat-sifat kelemahan. Lah jadi itu. Kalau ingin didetailkan, baru bagaimana Allah itu sempurna? Allah itu pasti ada. Adanya Allah itu pasti tanpa awal. Adanya Allah itu pasti tanpa akhir. Allah itu pasti berbeda dengan makhluk. Allah pasti tidak butuh dengan makhluk. Allah itu pasti esa. Allah pasti maha berkuasa. Allah pasti maha berkehendak. Allah pasti maha tahu. Allah pasti maha hidup. Allah maha mendengar, maha melihat, maha berkalam. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan sifat 20. Wujud, qidam, baqa. Apa lebu? Khalfatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Terus kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Apa le? Tadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran,
mutakalliman. Yo, itu namanya sifat wajib bagi Allah. Ini kesempurnaan tidak mungkin tidak ada pada Allah. Ada orang mengingkari satu saja dari 20 sifat tu pak kafir. Elok bu yo. Ada orang menyatakan satu saja dari 20 sifat ini tidak ada pada Allah, langsung kafir. Kecilnya Allah tidak ada. Kan Allah itu maha ada, satu. Allah ada. Ada orang mengecek Allah tidak ada, berarti kafir. Allah maha kuasa. Kecilnya Allah itu lama, berarti nyo kafir. Allah itu maha melihat, tapi nyo mengecek Allah itu buta, kafir. Hati-hati, ke 20 ini harga mati. Nanti ada namanya sifat jaiz bagi Allah. Bagaimana sifat jaiz bagi Allah? Boleh ada, boleh tidak. Tadi Bu, kita katakan kalau ada orang yang berkata Allah itu buta, ini kafir nih. Tapi kalau ada orang yang mengecek, Pak, Allah tidak sayang jual bodoh kecil. Bu, ada orang ngecek Allah tidak sayang kamu keceknya. Itu orang kafir enggak? Enggak kafir. Ada orang ngecek Pak, Pak, duit malarai mana kini Allah enggak sayang kamu. Apa jawab apa? Oh iya mungkin Allah berang kang tu. Itu namanya pokok sifat jaiz bagi Allah. Allah boleh menyayangi, Allah juga boleh murka. Allah boleh mengampuni, boleh. Allah juga boleh membalas. Kita temukan dalam nama Allah yang 99 sifat-sifat yang saling bertolak belakang. Ada mutakabbir, artinya maha sombong. Ada juga halim, maha penyantun. Ada sifat namanya apa tadi? Ghafur, maha pengampun. Ada juga sifat Allah apa? Muntaqim, maha pembalas. Hati-hati Bu ya. Ustaz, lalu kenapa dalam sifat 20 itu tidak ada sifat adil Ustaz? Allah itu kan maha adil, tapi tidak ada dalam sifat 20. Ada orang bertanya bentuk itu. Baca orang menjawabnya gampang saja. Oh jawabnya, Bu, Allah itu harus adil atau tidak? Pak, Allah harus adil enggak Pak? Kalau Allah harus adil, maka kita semua masuk neraka. Coba buat absen yo, sianan ndak bawa dosa risiko. Sianan ndak ada dosa sama sekali di siko Pak. Masing-masing ibu ada dosa? Ada dosa Pak? Berarti awak sadonyo masuk? Bakok sok bagak tu ibu menjawab. Masuk surga atau masuk neraka? Hai, wana yakin mana lah masuk surga? Neraka wangi, yo panas. Ulang balik, awak banyak dosa ya Bu yo. Ka masuk neraka ndak taluk. Ingin awak masuk surga, tapi raso-rasonya awak ndak ka masuk surga. Kini awak minta ke Allah, wahai yang maha pengampun atau wahai yang maha adil? Apa? Kalau ya Allah yang maha adil, masuk neraka. Ya enggak? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai, saketik sajonan buruh akan nampak nanti di akhirat. Tapi awak kan inginnya dosa-dosa. Go ya Allah ampunilah, akuilah dosa Bu. Orang pengampun Pak, ada pengampun, ada adil, itu sifat bertolak belakang. Kalau andai ada hakim nih di Sejunjuang ini, setiap datang kasus ke pengadilannya, diampuninya saja orang Pak. Ayolah pulanglah ambu ampuni. Pulanglah ambu ampuni. Kasus narkoba, pulanglah ambu ampuni. Andai ada hakim seperti itu namanya hakim adil atau tidak adil? Tidak adil. Kalau hakim dunia tidak boleh. Hakim dunia harus adil dengan hukum zahir. Tapi kalau Allah seperti itu mau tidak? Ya Bu ya. Datang Ibu di pengadilan akhirat, apa dosa di akhirat Bu? Ketika dihisab, Ibu punya ayam tiap pagi, ayam Ibu tak ciri di teras orang sebelah rumah. Nyo baru sudah menyapu.
Yo Bu, ibu maliroyan, orang sabalah baru sudah menyapu, kemudian tak cirinya di teras orang sabalah rumah. Itu dosa dah. Ayo mana ada kok. Orang sabalah mau pe dah. Dosa dah. Ambo lah suah ceramah keluar daerah. Kau bantu. Ambo bisa menyinggung-nyinggung seketik. Bisu awak nak sebut leh. Pak yo, pikuk perlu. Kalau zaman saya suah setiap rumah mamaliru ayam pak. Setiap rumah dahulu mamaliru ayam. Jadi ayam awak tak ciri di teras orang sabalah. Diku ayam orang sabalah dibalihnya. Perlu bukan aman saja. Bakari laham saja awak. Itu dahulu. Dahulu yo. Kalau zaman kini adonan bayam, adonan naninda. Kata Nabi SAW apa? Ittaqul la'anin, waspadailah orang yang akan mendoakan buruk kepada kita. Makanya sangat besar pahalanya orang yang menyingkirkan adza di jalan, menyingkirkan kotoran di jalan. Bahaya pula ternyata dosa kalau kita buang air di jalan. Bakok bahaya buang air di jalan Ustaz. Setiap orang lalu, setiap tahun disumpahinya awak Indonesia laku. Baca minta maafnya tuh Bu. Setiap orang lalu tahunnya enak mendoakan keburukannya kawak. Kan banyak kini orang buang-buang sampah di jalan tuh Pak. Kok paralunya kok sampaikan. Buang-buang sampah di jalan, isinya popok anaknya, isinya bangkai ikan lah busuk segala macam. Kironya dihisap nanti di akhirat. Banyak pahala, banyak. Rajin solat, rajin. Puasa nak tinggal, naik haji barangkali. Alun 2 bulan lah naik haji. Contohnya tak tahu lah. Ketika dihisap, Pak yo, luar biasa amal. Kironya dicari catatan dosa. Ayam engkau sering terciri di orang sabalah. Anggap akhir kira kecik ibu ke Allah ketika itu ingin diampuni atau ingin diadili? Ingin diampuni atau ingin diadili Pak? Itu namanya sifat pengampun dengan sifat adil itu Pak. Balawanan sebenarnya. Itu namanya sifat jaiz. Allah boleh mengadili, Allah juga boleh mengampuni. Itu namanya sifat jaiz sebenarnya itu Pak. Allah mau turunkan hujan atau tidak? Allah mau masukkan orang ahli ibadah ke neraka, boleh, itu hak Allah. Allah mau ampuni pendosa sehingga dia masuk surga, itu juga hak Allah. Maka hati-hati, banyak pun amal di dunia, kalau Allah takdirkan kita masuk ke dalam neraka, menjelang mati boleh jadi buat awak melakukan amal ahli neraka apa? Ya. Itu contoh kaji-kaji tauhid. Itu gunanya supaya hilang syubhat dalam beragama, supaya yakin kita dalam beramal, supaya tulus kita dalam beribadah. Landasannya apa? Ilmu, namanya ilmu tauhid. Iman pada Nabi juga seperti itu nanti. Yakin kita Nabi itu jujur, Nabi itu cerdas, Nabi itu tidak menyembunyikan kabar, pasti menyampaikan. Nabi juga amanah. Nabi tidak mungkin bodoh, Nabi tidak mungkin bohong, Nabi tidak mungkin khianat, Nabi tidak mungkin menyembunyikan kabar. Nabi itu boleh memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Kalau lupa itu boleh bagi Nabi, tidur itu boleh bagi Nabi, marah juga boleh bagi Nabi. Itu juga kaji tauhid. Kalau sudah kokoh ini iman, kokoh ini tauhid, apalagi tadi ada keyakinan, ada amalan. Amal manusia tidak akan keluar dari 2. Ada yang halal, ada yang haram. Ada yang halal, ada yang haram. Itu saja ide manusia. Ya Bu ya. Maka untuk kita tahu apa yang halal dan apa yang haram, ada lagi ilmunya. Apa nama ilmunya? Ilmu fikih. Kalau di pondok-pondok tua disebutnya fiqh. Fikih. Apa Bu? Fikih.
halal haram tadi kalau didetailkan akan melahirkan 5 hukum taklifi namanya. Ada yang namanya wajib, kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Ada yang namanya haram. Yang haram itu kalau dilakukan justru berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Ada yang namanya sunnah. Sunnah ini kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ada yang makruh. Yang makruh ini bagaimana? Kalau dilakukan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Ada lagi yang mubah, dikerjakan atau tidak dikerjakan tidak jadi soal. Iku agak panjang ke bapak-bapak ibu-ibu. Kaji hukum nan limo. Dari jago lalu sampai lalu balik. Dari lahir sampai mati. Indah akan lapih kita dari fikih. Tidak akan lapih kita dari halal dan haram. Gambarannya apa? Nih, 5 hukum taklif. Sesuatu yang wajib. Apa contoh yang wajib? Salat 5 waktu. Ada yang haram. Apa contoh yang haram? Makan riba. Ada yang sunnah. Apa contoh yang sunnah? Salat sunat, puasa sunat, masuk ke masjid kaki kanan dahulu, keluar masjid kaki kiri dahulu, baca doa sebelum masuk masjid, baca doa keluar masjid, itu sunnah. Ada yang makruh. Apa contoh makruh? Makan jariang ke makan jariang, nan lain lah. Lawan sunnah saja Pak. Apa lawan sunnah tadi? Masuk masjid pakai tangan. Masuk masjid pakai kaki. Kalau nan makruh berarti masuk masjid pakai kaki. Makruh. Lawan itu saja. Enak. Sunnahnya makan itu pakai tangan kanan. Kalau makan pakai tangan kiri haram jadinya. Ada orang makan bakwan ke tangan kiri Pak, haram bakwan ke jadinya. Nggak, tapi kurang elok. Kurang elok itu apa bahasa Arabnya tadi? Makruh. Jangan lebay perlu ada orang ngecek kini kalau makannya tangan tidak beko haram jadi. Bahalo ceritanya bakwan itu jadi haram gara-gara makannya tangan tidak. Ayo. Nah, memang kurang baik, betul, tapi tidak jadi haram, makruh saja. Apalagi ada namanya mubah, dilakukan boleh, tidak dilakukan juga boleh. Bu, apa hukumnya makan? Wajib. Kalau tidak makan mati ya Pak. Ya Pak yo. Apa hukum makan Pak? Wajib. Apa hukum makan randang? Mubah. Kalau tidak ada randang boleh aja toge, boleh aja tempe, jadi juga. Itu mubah namun. Nan makannya wajib kok. Tapi ibu-ibu mana dapat makan? Gawat tuh Pak pengurus. Nan makannya wajib, anak dimakan sembarang, itu mubah. Apa hukumnya menutup aurat Pak? Wajib. Jo apa ditutui? Jo kain batik jadi. Jo kain saruang jadi. Itu mubah. Pilihan. Yang penting yang pokok nutup auratnya jangan hilang. Dan jangan overlap pula nanti. Ada orang-orang sekarang tidak belajar fikih sehingga tidak paham ini hukum halal dan hukum haram. Dia sunahkan sesuatu yang tidak sunah, dia wajibkan sesuatu yang tidak wajib. Bahkan kadang-kadang dia tidak wajibkan sesuatu yang sebenarnya wajib. Contoh. Ambo ketika pulang dari Mesir dahulu, bapak-bapak ibu-ibu, aduh saja orang berang kawan. Nan berang ko siya ko, nan hijrah tadi jo nan berang. Bakok berangnya. Ustaz Habib ko tamat Mesir ko. Bakok pertanyaan, jangguinya singke. Dek jangguinya ko mohon maaf Pak nanda pajanggui. Janggui Ustaz Habib ko singke. Itu kalau singke ndak sesuai sunnah. Sunnahnya panjangkan jenggot, potong kumis. Kok ada nama tanya kamu kok Pak Ustaz
Anak ambo kini satu mengaji, sajak satu mengaji pun disuruhnya ambo mencukur sumui ambo. Padahal kalau ndak dik sumui ko ndak lainya doh. Batu amaknya ketujuh dik sumui pula ko. Ko sumui ko ke disuruhnya cukur ya Pak ya. Bahasa pananya hukum mamaliaro janggui ko. Pangkal hadisnya apa kata Nabi? Khaliful musyrikin. Selisihilah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik di zaman Nabi suka panjangkan kumis, suka cukur jenggot. Nabi ingin sahabat menyelisihi orang-orang musyrik, sehingga Nabi bagaimana dan para sahabat cukur jenggot dan panjangkan kembali, cukur kumis dan panjangkan jenggot. Begitu. Ya Bu ya. Zaman kini orang musyrik, panjang jenggot kedua kini nak. Tahu, ndak jadi simbol kini le janggut ko. Tapi kalau kita pelihara jenggot, dapat pahala dapat. Pertanyaannya mamaliaro janggut ko harus sepanjang apa sehingga dapat sunah kan itu le. Bu, janggut ambo le itu indak ko. Apa? Ko bajanggut itu ndak bajanggut namanya ko. Kan lain bajanggut ko protes. Bagus ndak panjang. Ayo iko karena ketujuh ada bini ambo. Bu, menyenangkan bini ibadah enggak? Menyenangkan bini ibadah atau tidak? Iyo. Berarti ibadah janggui dape, menyenangkan bini pun dape. Ambo pernah jo mencoba ukuran le panjang sampai ke pipi ke Pak. Panjang janggui ko. Mengecek mintuo kepada istri. Apa kecek mintuo kepada istri? Ambo galakan tuanku. Itu tuanku nak tahu piti pembeli pisau tu. Nak tahu tuanku piti pembeli pisau. Kalau nak tahu piti dia apa balian. Itu kecil itu. Batu Allahu a'lam mungkin ketika makan tasalik-salik nasi dijanggui tak tahu dua pak. Tu ambo paliaro janggui sahabat teh yang orang rumah sanang. Sahabat teh nan mintuo sanang. Panjang janggui anak baru lahir anak kete anak lalu awak manggariti awak cium-cium anak janggui panjang gali anak kajago. Manangi mangea. Baca ronyo kalau anak manangi ibu. Baca ronyo kalau anak manangi Pak. Ambu cek lalu sejule. Sianan mananangan. Amaknyo. Sianan salah. Jadi batampe pulo sunah-sunah. Oh ndak lo. Saklek. Nabi SAW nampak anak kete abuaknya colak-colak. Nampak dek Nabi anak kete abuak colak-colak. Apa kecek Nabi? Ihliku kullah awitruku kullah. Anak ketik, istilahnya cari Nabi kalau di bahasa Minang. Kau siapanya kau? Ini anak ketik colak-colak. Kau siapa? Anak kau kalau kau dicukur sadonyo. Kalau kau panjangkan sadonyo. Ini oleh sebagian kelompok malah disalahpahami hadis tidak boleh qaza haram. Tidak haram Imam Nawawi katakan tidak haram. Potongan apa-apa biasanya nan di bawah setengah, nan di atas 3. Kan beda panjangnya tuh. Aku haram kok kecil. Aduh. Salah ambil kesimpulan. Lagi pula yang sunnah ini batampe. Baca itu guru-guru gitu dahulu. Ada ulama di dalam halaqah, di dalam majlis sedang mengadakan pengajian. Ternyata murid yang berada di hadapan syekh ini, di hadapan alim ini, setiap sabanta keluar kayu siwaknya bu. Aduh di antara sunnah Nabi apa bersiwak. Aduh kayu pak yo, boleh pakai rantiang kurma, boleh pakai kayu arak. Pokoknya pakai alat kayu siwak. Disunahkan siwak ya. Kata Imam Ghazali salat dengan siwak diriwayatkan oleh beliau salat dengan siwak itu lebih baik daripada salat tidak pakai siwak. Jadi sebelum salat bersihin gigi dulu. Pahalanya 70 kali lipat. Anan murid pas dia doan guru, yang pas di hadapan guru ini, murid ini setiap gurunya mau baca kitab keluar kayu siwak.
Contoh kalau mengaji nahu enak. Al-kalamu huwa keluar lo boleh. Huwa lafzul, gurunya sambil membaca tu sambil mencari-cari. Yo anak keluar baca. Tiup sabanta keluar aja. Kecek gurunya. Andoan lah siwak ke dulu. Andoan siwak ke dulu mengaji ya Pak dulu. Kecek murid ko. Syekh, siwak ko kan sunnah ko, bakok balarang siwak. Apa kecek syekhnya? Bro, mancabui bulu ketiak sunnah lo mancabui lah siko ko yo. Mukasudnya sunnah ko ba abu batam pe pulo sunnah. Ya, jadi hitam putih saja masalah sunnah. Sunnah ko kalau bisa di kerajaan rancak sangat. Jangan sampai tidak dikerjakan kalau ada kesempatan. Tapi kalau memang tempatnya tidak tepat atau kita tidak punya kesempatan untuk melaksanakan sunnah, ijan perlu dipasu orang. Orang kini beraja agama kan untuk anak ketujuh deknya saja, bapak ibu. Ambo guru di sekolah, tiba masuk mencolak-colak rambut anak-anak yang panjang. Kecik guru tukang colak kau kamu di kantor, ustaz murid-murid ustaz kau lain lo cadiaknya ya. Batu Ustaz. Iya tadi kami ke mencolaan anak-anak ko keceknya Ustaz rambut Nabi kan panjang. Iyo. Rambut Nabi kan panjang, bakok pecolaan rambut ambo Ustaz. Ambo kecekan kau Ustaz tukang colak. Ustaz besok kalau Ustaz mencolaan rambut anak-anak ko botaan saja Ustaz. Botakkan saja kepalanya. Kalau batanya anak-anak ko biko. Bakok babotaan rambut kami Ustaz, sebab Nabi pernah perlu botak. Yo Pak yo, Nabi pernah botak Pak? Pernah rambut Nabi panjang? Lai. Nabi pernah botak, Nabi juga pernah berambut. Tapi masalahnya anak-anak tadi mambiak nana nan ketujuh deknya saja. Pak, Nabi itu istrinya satu atau banyak? Bu, istri Nabi satu atau banyak? Ibu setuju poligami itu enggak? Setuju. Asal enggak laki yang bu. Lama lihat Pak. Kalau Pak menjawab tadi bini Nabi berapa? Banyak atau cik? Banyak. Ibu-ibu jawabnya Pak? Banyak, tapi agak-agak kurang semangat jawabnya. Sebenarnya istri Nabi itu bagaimana? Nabi poligami atau tidak poligami? Ada masa Nabi tidak berpoligami ketika beliau beristri dengan Siti Khadijah. Tidak poligami beliau. Ketika wafat Siti Khadijah, baru kemudian beliau poligami. Nabi ini uswah Pak bagi siapa saja. Orang yang babini cie berarti uswahnya siapa Bu? Nabi. Orang yang beristri banyak berarti contohnya siapa? Nabi juga. Tapi nanawa ambil nama tadi. Nah kalama dewa itu masalah. Akan tapi jawabnya tubuh ya besok kalau laki ibu minta izin ya nak izinkan udah babini cik layo beb. Apa panggilannya lah di rumah. Jawab ibu udah ingin meniru Nabi enggak? Iyo. Nabi poligami ketika Siti Khadijah sudah wafat. Berarti tunggu ambo. Itu kaji-kaji fikih seperti itu. Tidak kalama dewa saja. Hukum 5 apa? Bu. Manan halal, manan haram. Kini nan halal lado ampe berarti wajib, sunnah, mubah, makruh. Jari yang itu halal atau haram? Halal. Tapi halal kan Pak? Halal. Yang makruh ini, semua yang makruh itu jangan di kerajuan banyak-banyak Pak. Bu, yang makruh jangan di kerajuan banyak-banyak. Kalau ingin juga mengerjakan yang makruh, jangan banyak Pak. Kecuali jadiang. Batuk kecuali jadiang Ustaz. Sakit atau banyak, baunya kamu saja. Bau WC Pak.
Yang halal lah doampe, yang haram cie. Sabananya hidup ko nak payah dah. Hidup ko nak payah. Agama ini juga nak payah. Yang payah itu adalah gaya kita dalam beragama. Andai paham kita ini batas halal dan haram, bapak-bapak ibu akan ringan saja hidup. Sebenarnya kewajiban kita sehari-hari cuma apa? Sholat saja selesai. Nang limo kok selesai lah jadi itu pak. Tapi memang banyak susah orang-orang mendapatkan hidayah untuk melaksanakan sholat ini. Ambo tadi subuh keluar rumah. Oh mohon maaf, sabana-bana mohon maaf. Tapi perlu disabui Pak Satyo tibo ulama dari luar Sumatera Barat ke Sumatera Barat. Haliko tarui ditanyo. Ditanyonya orang Sumatera Barat. Kok mazhabnya Syafi'i atau indah? Iyo jangan. Bako apa tanyo? Bako buya tanyo. Kunan batanyo kambo Habib Syauqi dari Jakarta. Habib Syauqi dari Jakarta. Kok Habib juga tapi kok Habib akte kelahiran ya. Kalau itu Habibnya Habib de keturunan Nabi. Bako batanyo Habib. Iyo baru ambo tibo di siku orang banyak mairi anjing. Kok mohon maaf ayo mamalia ranjang kan tak baa kalau ada hajat ya bu kalau ada keperluan mamalia ranjang tak baa. Apa jangan tersinggung pulau beko kalau ada nan punya anjing. Ambo punya Pak Dang ambo punya anak. Udah ambo ko, anak Pak Dang ambo ko sekretaris Forbi Bukit Tinggi. Ya, tapi beliau mamalia ranjang memang perlu. Bakok perlu para beliau ko letaknya di tepi ngarai. Ado ngarai lumpuh di Bukit Tinggi, para beliau di tepi ngarai ko, ado salak, ado jagung, ado kacang. Kalau ndak do anjing baru naik dari ngarai ko diambilnya kacang ko pak. Jadi perlu anjing. Anjing ko pak harus kue supaya kue pak ayo dibawa pak guru pak. Ya kalau anjing ndak kue, beko dikeroyoknya deh baru aja doanya. Ya. Harus gesit anjing bapak. Itu ada hajat namanya tuh. Tapi kalau lah candu saja hajat ndak ada itu bahaya kok. Ya, kok bahaya pak. Kalau candu saja. Ada celik kok mak kira-kira awak butuh atau tidak. Tadi subuh hambo keluar aku beri maaf. Keluarnya membawa anjing. Keluar membawa anjing. Awak keluar jago subuh kapai kamu saji, nyo keluar subuh membawa anjing. Sama-sama jago subuh. Sama-sama jago subuh. Sebenarnya kalau kapai baburu kan tak baa kalau memang ada hajat tadi tapi sisihkanlah waktu sabanta untuk mengapa? Salat 2 rakaat nyebut. Sudah salat imam berdoa, awak boleh tagak tak? Tagak lah assalamualaikum lah selesai sholat. Tapi memang bare hidayah tu. Iko dosa dan paling banyak dilakukan orang kini pak. Umat Islam kini ikolah musibah awak. Umat Islam kini ketika azan di kanan dek kawannya yang dah Islam. Lu muslim enggak? Iya gue muslim. Orang dah azan tu lu enggak sholat lu? Oh enggak nanti aja gue sholat. Bro, kita minum tua, ayo bro. Lu muslim? Gampang itu bro. Bro, main judi, bampuk kita, ayo. Aman tuh jadi. Lu muslim? Iya, pindah bahas sekali itu. Bro, makan babi yuk. Oh sorry bro, aneh muslim. Ketika diajak makan babi, baru takanannya kalau banyak orang kini seperti itu. Di Cimehe awak ada orang-orang kapi ya kini pak. Batu, kuah. Ninggalkan sholat jadi, minum tua jadi, berjudi jadi, berzina jadi, makan babi, baru takkan abu muslim. Mana kadang dosa makan babi itu ninggalkan sholat? Ninggalkan sholat. Mana kadang dosa minum tua atau makan babi? Minum tua. Mana kadang dosa berzina atau makan babi? Berzina, tapi jangan makan babi lo pak, kau nak oke tik dosa ya. Ini dosa ya kok. Atau makanya kau guna ilmu fikih kau tahu kita bahwasanya sebenarnya agama ini ringan, tidak susah-susah. Ada poin ketiga yang tadi belum kita jabarkan, apa itu ihsan. Aku untuk mengawal hijrah, mengawal keimanan perlu juga ihsan. Yang tadi itu ketua Muisi Junjuang Pak Ustadz Rahmat Syukri.
kecik beliau kampung. Ilmu ihsan ko namanya ilmu tasawuf. Ilmu ihsan ni ilmu apa bu? Tasawuf. Umpama apa pak? Kalau ada anak cucu kita, anak kemanakan kita belajar silat, inyo lari enggak pak sebelum bersilat? Iyo lari itu. Inyo push up enggak pak? Iyo nyo push up. Tapi kalau ditanya ke guru silat, oh pak guru silat, oh tuo silat, push up ko bagian dari silat enggak? Keciknya enggak, push up ko enggak silat. Orang basile atau enggak basile, push up silakan. Nan sile ko apa? Ado geleknya, ado langkahnya, ado sembahnya, itu baru sile. Itu nan push up itu apa tuh? Nan lari itu apa tuh? Ada orang bapak-bapak ibu-ibu yang latihan sile, hafal gerakan sile, akan tetapi tidak batanago. Nyo maninju yo batu agari tinjunya batu, tapi ketika karena ide orang tidak terasa. Nyo dapet cara menyembah, nyo dapet deknya cara geleknya, tapi tiok basile, tiok kalah batu. Itu namanya apa? Sileknya indak batanago. Gariknya batu, tapi tanagonyo ndak ada. Bantu itu kaitan fikih jo tasawuf. Kaitan fikih jo tasawuf. Ada orang bapak-bapak ibu-ibu sholat berdiri dia, takbir dia, baca Fatihah, dia ruku, sujud sampai salam sempurna. Ada dua orang seperti itu. Kini kira-kira pahalanya sama atau tidak, Pak? Bu, ada dua orang sholat, pahalanya sama atau tidak? Di mana letak beda pahalanya? Khusyuk. Itu tanago ibadah wak di khusyuk. Khusyuk itu ibadah apa tuh? Ibadah kalbu. Nggak ibadah jawarih, bukan ibadah anggota tubuh. Secara zahir bapak-bapak ibu-ibu dua orang tadi boleh jadi sama-sama sholat, sama-sama baca Fatihah. Mungkinnya sama-sama baca inna atau inna tuh. Ya bisa jadi apa ya itu inna atau inna. Saja SD itu ke itu juga baca sampai kini. Boleh jadi sama-sama baca inna atau inna. Tapi urusan pahala beda. Nanti ketika membaca inna a'tayna kal kautsar tu yo diresapinya ya nak. Ini ayat turun sebagai hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika anak beliau wafat tutup. Tapi nanti lain inna a'tayna kal kautsar. Ambo membaca ayat ko di ambo sasak kawisi. Ketika salat nantakan adiknya apa Pak? Amanah gadang pahalanya. Secara zahir kan sama tuh Pak. Sama-sama baca inna a'tayna. Secara batin berbeda. Ada dua orang sama-sama puasa, boleh jadi yang satu dapat pahala, boleh jadi yang satu cuma dapat haus dan lapar, dan ini juga diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya tuh rasa dalam beribadah, rasa sabar dalam puasa, rasa khusyuk dalam sholat, rasa ikhlas dalam berzakat. Bagaimana kita juga dalam kehidupan sehari-hari menyeimbangkan syukur dengan sabar, khauf dengan raja, tawakal. Bagaimana kita juga bisa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa tidak mencintai dunia dengan sifat zuhud. Itu kaji-kaji kalbu, spiritual, rohaniyah. Dibahasnya di mana? Tasawuf. Bu, tasawuf itu bukan ilmu supaya bisa berjalan di hati-hati. Tasawuf itu bukan ilmu supaya kebal Pak. Itu nak ilmu tasawuf namanya itu ilmu debus. Ya Bu, ilmu apa namanya tuh? Debus namanya. Tasawuf itu ilmu apa? Penyucian jiwa, tazkiyatun nafas, fiqhul qulub. Itu baru tasawuf. Yang jadi masalah sekarang apa? Nama tasawuf rusak. Kenapa rusak nama tasawuf? Gara-gara banyak orang-orang yang tidak bertasawuf tapi mengaku-ngaku bertasawuf. Pak, orang tasawuf kok disebutnya sufi. Ya Bu, orang tasawuf kok disebutnya apa Bu? Sufi. Orang sufi kok nak suku piti, Pak. Dia pitinya biasa saja. Itu baru orang sufi asli. Ambo nak bisa ngaku kalau ambo sufi, ambo kalau dapat piti galak juga Pak. Tapi kalau orang sufi, enggak.
Ndak galak, biasa saja. Ko dunia ko. Yang diagih oleh Allah kepada hamba itu lebih utama. Itu orang sufi. Masalahnya kini banyak orang-orang sufi mengaku sufi. Sufi itu apa artinya Pak? Suku pitih. Tapi mengaku apa? Sufi. Aku ndak boleh, aku kriminal. Dan itu biasa saja Pak. Kalau orang fikih Pak ya, orang fikih bajalan dapet deknya parawe, le tahu ibu parawe. Dapet deknya parawe saince anyui di batang air diam-diamnya. Kalau dia orang fikih, iko halal atau haram Pak? Halal. Iko namanya luqatah dan barangku murah. Kalau murah si anak dapet itu nan punya, makanlah. Itu kalau orang fikih. Tapi kalau ada orang tasawuf, tidak dimakannya. Biarlah anyui. Baku anyui kan halal. Iyo memang halal. Tapi kau tidak punya bulu. Itu baru orang tasawuf asli. Bu, orang tasawuf asli kalau diundang baralik, Pak. Orang tasawuf asli kalau diundang baralik, dicaliak-caliaknya dulu sianan mau undang. Kalau nan mau undangnya ko pitihnya bacampuan nan halal jangan haram ndak katibonya. Itu orang tasawuf asli. Orang tasawuf asli ko kalau manggalehnya payah kayo. Bakok payah kayo, datang balanjo ke kadainya orang suka main judi. Nyoba kadai ko, datang ke kadainya orang suka main judi, batanyo barang, keceknya barang tu nak do Pak. Sabananyo barang ko do. Bakok nak mau nyoman jua, takui menerima piti. Nah, tu orang tasawuf asli. Tapi kalau awak biarlah ya ndak. Kan halal Ustaz, iya halal. Ya, tapi tapi kalau orang tasawuf sifatnya tadi ada namanya wara itu meninggalkan yang halal karena ada potensi syubhat. Itu orang tasawuf. Aku orang-orang solihin, orang-orang muttaqin, orang-orang siddiqin. Kalau awak level orang adil, kalau jadi kalau hebat. Ya makanya hati-hati, jangan satu-satu puluh awak je orang-orang nan buruakkan tasawuf gara-gara tadi sufi tapi mengaku sufi. Kalau ada nan salah tu dipeluan. Bu, orang Islam banyak salah enggak? Yang salah tu orangnya atau Islamnya? Orangnya. Oknum. Ya, pokoknya adil. Aku tiga. Ada keyakinan, ada amalan, ada rasa dalam beramal. Rasa apa tuh? Rasa kita berjumpa dengan Allah ketika beribadah, atau rasa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dalam keseharian. Baru orang hijrah sabana-bana hijrah, baru nyo menjadi muslim kafah. Orang kalau sempurna nanti ke bapak-bapak ibu, nyo akan lebih fokus kepada diri bukan kepada orang lain. Tenang hati. Bare, ayo bare. Lamo. Hijrah kau ndak sekedar memanyakan janggui, Pak, mohon maaf. Hijrah kau ndak sekedar membuat Sarawak senteng, ndak, kau mohon maaf. Hijrah kau ndak sekedar menukar baju batik menjadi baju gamis. Jamatannya lo Pak, kau ustaz kau yo mana tamek Mesir kau yo, batu. Yo ndak ke baju gamis. Kalau ustaz tamek Mesir kan baju gamis. Aku tamek Mesir aja. Kan baju bah. Kan ada orang tagih-tagih batanya dia itu Pak ya. Kau ustaz kau ya benar tamek Mesir. Ba kau batanya yo nyo ndak makan kurma, makan bakwan kayak gitu. Dulu kau ya ndak. Kan gara-gara namanya. Bu, Nabi makan kurma, Abu Lahab makan apa? Kan kurma. Kan ndak makan gulai tunjang deh Abu Lahab. Kan kurma Abu Lahab. Nabi pakai jubah, Abu Lahab pakai apa? Kesara lepis. Pakai jubah. Indah itu hijrah. Indah itu hakikat hijrah. Hijrah itu yang tadi kita sampaikan. Man hajara mana Allahu anhu. Yang haram-haram saja nanti tinggalkan, itu nan hijrah. Tidak asal-asal sekedar menukar penampilan. Itulah barangkali kajian kita malam hari ini. Ambo rencana mengaji sampai jam 1. Rencana saja. Ya. Tapi bakwan ko 3 saja. Ya. Ya bakwannya salah bro ya. Enggak jadi-jadi ya makan.
Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita kesempatan untuk mencicipi telaga Kautsar beliau. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat juga dari beliau. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Wallahu taala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.